Ya, terima kasih masih bersama kami di Sino Morning Show. Pemirsa, sebanyak 437 orang suami ini di Bojonegoro, Jawa Timur mengajukan cerai atau talak sang istri ke Pengadilan Agama Kabupaten setempat. Dari jumlah tersebut, alasan utama perceraian karena para suami tak suka dibanding-bandingkan oleh istri mereka. Memasuki pertengahan tahun, terjadi peningkatan angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Data Kantor Pengadilan Agama mengungkap, hingga bulan Juni tahun 2023, tercatat sudah ada 1.500 perkara perceraian yang telah diputus. Dari jumlah tersebut, 427 diantaranya merupakan cerai talak atau yang diajukan pihak suami. Sedangkan sisanya sebanyak 163 cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri. Uniknya, alasan utama yang melatar belakangi banyaknya suami mengajukan talak kepada istrinya karena faktor sosiologis. Para suami ini mengaku tak suka dibanding-bandingkan oleh istrinya, baik dari segi pendapatan, penampilan, atau yang lainnya. Alasan lainnya, para istri dianggap terlalu banyak meminta atau kurang memahami kondisi sang suami. Itu ada 437 perkara, tetapi yang cerai gugat ini ada 1063. Nah, kalau cerai talak itu yang mengajukan suami pada istri. Itu faktornya apa, Pak, yang mendominasi? Yang mendominasi tentu kalau suami itu rata-rata istrinya antara harapan dengan kenyataan berbeda. Sedangkan gugat cerai yang diajukan para istri kebanyakan karena alasan ekonomi atau faktor kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ya, dan untuk membahas lebih dalam terkait ratusan suami mengajukan cerai kepada istrinya di Pengadilan Agama di Bojonegoro, Jawa Timur, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ibu Dr. Setiawati Intan Savitri, psikolog sosial dari Universitas Mercu Buana Jakarta, dan juga Bapak Solikin Jamik selaku Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro. Ya, selamat pagi Ibu Intan dan Pak Solikin. Gimana kabarnya pagi hari ini, Pak? Ibu, sehat? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah gabung bersama kami pada pagi hari ini. Ini ada yang viral nih terkait dengan perceraian. Ini mungkin terlebih dahulu ke Ibu Intan. Biasanya ini Ibu, apa sih penyebab seorang suami ini mengajukan talak atau cerai kepada istrinya sih? Ya, terima kasih Mas Togi. Jadi ini terkait dengan psikologis masa perkawinan ya. Jadi pada dasarnya perkawinan itu kalau dari penelitian bahagiaan itu U gitu ya. Jadi dia awal-awal pernikahan itu happy-happynya, sedang bulan madu dan lain sebagainya. Nanti dia turun seiring waktu. Nah, seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Solihin ya, dibahas di awal bahwa ada harapan dan kenyataan yang berbeda. Nah, ini akan muncul pada saat tahun-tahun ke-5, 7 dan seterusnya. Nah, ini berarti sang suami istri ini harusnya pada saat dalam perkawinan itu saling memahami bahwa mungkin ada perkembangan yang kurang bisa diharapkan pada saat perkawinan berlangsung. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang tidak memuaskan satu sama lain sehingga ini akan bisa sustainable perkawinan. Tapi kalau persoalan ini tidak diatasi, ada tuntutan yang berlebihan, kemudian para suami juga mungkin tidak bisa berkomunikasi bahwa ini perkawinan tuh bersama-sama ya, tidak hanya salah satu pihak yang mengusahakan, harus berdua. Nah, ini yang akan menimbulkan persoalan hubungan interpersonal antara suami dan istri, dan itu biasanya di tahun-tahun 5 tahun ke atas perkawinan ya. Jadi itu yang harus dipertahankan sebenarnya. Jadi tahun-tahun krusial ya Bu Intan ya sebetulnya. Iya, betul Mbak. Jadi pada tahun-tahun krusial itu para suami dan istri ini harusnya refresh kembali. Sebenarnya apa sih tujuan perkawinannya? Dari awal dulu ketika menikah apa gitu. Dan harus disadari juga bahwa kemungkinan banyak akan yang berubah gitu secara fisik, secara ekonomi. Ada yang bisa berkembang, ada yang tidak. Nah, ini yang harusnya dibicarakan bersama sehingga perkawinan itu menjadi perkawinan yang bertumbuh. Nah, ini nih nampaknya yang perlu dikelola ya oleh para suami. Nah, tadi dikatakan bahwa tidak suka dibanding-bandingkan. Nah, ini mungkin juga masalah komunikasi ya. Mungkin menuntut untuk berkembang itu
oke. Tapi ketika dibandingkan dengan orang lain ada social comparison, nah itu si bapak itu sudah jabatannya udah naik nih, kok Iya. kamu enggak gitu, kamu ngapain aja gitu. Nah ini kan menyakiti gitu ya. Jadi masalah komunikasi yang harus juga dipelajari baik-baik oleh pasangan suami istri. Tapi, Demikian oke. Mas Mungkin Tagi. menuntut ya, menuntut Iya. kayak, Ya. oh Ibu RT kalau ulang tahun dikasih ini, kamu saya enggak gitu ya. Iya, iya. Tapi buat tahun ya Bu, kosnenya ini pernikahan mungkin di awal tahun, ada yang bilang krusial itu di awal pertama, tahun pertama sampai tahun kelima pertama itu benar nggak sih Bu? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa perkawinan itu kebahagiaannya bentuknya U gitu ya. Kalau kita grafik itu pertama bahagia gitu ya karena sedang happy-nya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan, udah sah gitu ya, mana-mana berdua. Tapi kan kemudian ada efek habituasi, kalau di dalam psikologi ada efek habituasi, udah biasa gitu ya. Ya dulunya nggak biasa ada orang di sebelah gitu ya, tapi sekarang udah ada gitu ya. Nah, ini dan makin lama kemudian itu menjadi sesuatu yang tidak spesial lagi, menjadi sesuatu yang tidak ada surprise lagi ya, tidak ada spark gitu ya, tidak ada wah gitu ya. Nah itu akan turun. Nah jadi ketika passionate itu turun, harusnya yang dikembangkan adalah companionship. Jadi udah jadi temen gitu Teman, ya, bukan lagi suka karena cantiknya, karena gantengnya, karena mungkin hubungan intimnya, bukan itu lagi, tapi companionship. Apa tujuan perkawinan ini sebenarnya? Apa yang ingin diraih bareng antara suami dan istri? Iya. Itu Mas. Mungkin kalau anak-anak ada golden 3 years, kalau pernikahan ada golden 5 years berarti ya. Kalau kita lihat di betul, Bojonegoro, mungkin kita beralih ke Pak Solikin. Pak Solikin di Bojonegoro ini memang viral, ramai-ramai hingga 300 suami mengajukan cerai. Sebetulnya apa dari ke tahun ke tahun terjadi peningkatan atau memang baru membludak tahun ini atau seperti apa Pak Solikin? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat data, sebetulnya kasus di Bojonegoro ini adalah sesuatu yang amat sangat unik. Yang pertama memang kondisi sosiologis masyarakat Bojonegoro, di mana kita ketahui ini adalah menjadi kota minyak. Nah, kota minyak yang eranya sudah industri, di saat yang sama masyarakat belum memiliki kesiapan karena rata-rata tingkat pendidikannya masih sangat rendah, kemudian tingkat kemiskinan juga sangat tinggi. Nah ini menyebabkan ada semacam benturan budaya. Dari satu sisi mereka adalah sebuah kenyataan masih masyarakat agraris, di saat yang sama mereka melihat dengan mata kepala sudah ada satu kegiatan yang bermentalitas masyarakat industri. Disinilah sebetulnya dari data tahun ke tahun itu adalah menjadi sangat meningkat, karena bahasa di viral tadi itu adalah karena istri suka membanding-bandingkan. Membandingkan yang dimaksud itu adalah sebetulnya membangun sebuah keluarga seperti yang katakan Mbak Safitri tadi, itu sebenarnya kan ada satu kata kunci, saling. Nah di situ ada ketidakseimbangan. Mereka rata-rata membangun keluarga ini tidak berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan. Nah ketika keinginan itu selalu mereka membanding-bandingkan, dan ukuran keinginan itu selalu diukur dari sisi harta. Inilah yang jadi problem utama. Kami di Pengadilan Agama ini sebetulnya hanya akibat, bukan sebab. Jadi kami di Pengadilan Agama ini menjadi lembaga penanganan, bukan pencegahan. Nah di sini sebetulnya apa yang kami sampaikan ini sebetulnya adalah sebuah problem yang kita harus pahami bersama. Memang siapapun ketika dibanding-bandingkan, tentu seperti lagu yang viral itu tentu tidak suka. Iya, benar. Membanding-bandingkan disebabkan karena mereka membangun hubungan keluarga ini tidak berdasarkan kebutuhan. Jadi ada tahapan untuk saling memahami, saling mencintai, saling memahami tentang keadaan masing-masing. Inilah sebetulnya problem utamanya. Dan ini yang terjadi di Bojonegoro, dan sebenarnya semakin tahun tidak semakin rendah, semakin meningkat. Tapi Kalau jumlah penduduknya dengan jumlah yang bercerai itu
tentu adalah satu hal yang luar biasa. Yang dikatakan Savitri betul, jadi di Bojonegoro ini kekuatan bertahan dari menikah sampai bercerai itu maksimal rata-rata 7 tahun. Ya rata-rata punya anak 1, karena kehidupan keluarga dibangun masih dalam usia yang sangat rendah, usianya bercerai itu rata-rata di bawah 30 tahun, mereka menikah rata-rata antara umur 20, 21, bahkan tingkat diskannya juga cukup tinggi. Nah inilah sebetulnya yang disebut oleh Bu Savitri tentang keluarga itu bentuknya itu adalah sesuatu yang amat sangat benar. Berarti ada faktor juga ketika perceraian ini terjadi ketika mereka ini menikah di umur bisa dibilang muda. Betul, jadi sekali lagi yang tadi ada benturan nilai di Bojonegoro ini. Di satu sisi dengan hadirnya kota minyak yang kita dalam data katanya menyumbang 20% kebutuhan minyak di Indonesia ini, ini di masyarakat minyak ini kan sudah kategori masyarakat yang industri. Di saat yang sama, masyarakat belum memiliki kesiapan dari sisi kebudayaan-budayanya karena pendidikannya masih rendah, tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi, kemudian rata-rata mereka menikah itu adalah usianya masih cukup muda. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi problem utama di Bojonegoro, kenapa mereka selalu meningkat. Kata-kata membanding-bandingkan itu sebetulnya kan akibat karena antara keinginannya yang dibangun terhadap apa yang sudah cukup besar, di saat yang sama kenyataan yang harus dihadapi karena suaminya rata-rata ya hanya pendidikan rendah, kemudian jadi kuli bangunan. Nah inilah sebetulnya ada ketidakseimbangan antara harapan dengan keinginan. Iya, maksudnya laki-laki memang tidak suka dibanding-bandingin tuh Pak ya. Iya, memang ada banyak faktor juga ya. Itu kita mereka harus melihat sebuah kenyataan. Itu harus dihadapi bukan dihindari. Ya inilah sebetulnya yang kata kuncinya dari Bu Savitri, saling memahami itu menjadi kata kunci. Betul. Setuju. Harus saling memahami ya. Tapi mungkin ini kalau tadi sebutkan ada faktor mengenai faktor usia, juga ada faktor masalah pendidikan. Tapi kemudian menarik karena bicara membanding-bandingkan kita ke Ibu Intan Savitri. Ibu, apakah mungkin ada faktor dari sosial media juga Bu, terkait dengan banyaknya perceraian seperti ini, akhirnya membanding-bandingkan apa yang ada di sosmed dengan kehidupan realita pernikahan? Ya, saya tidak bisa mengatakan secara direct ya, secara langsung bahwa sosial media berperan, karena kan kita perlu tanya dulu tuh mereka membanding-bandingkan ini karena apa? Apakah melihat teman dulu waktu sekolahnya suaminya sudah begini dan begitu, atau kemudian ada pengaruh social comparison dari sosial media ini, perlu ke sana. Cuman memang kalau melihat angka statistik ya, bahwa kenaikan perceraian ini cukup signifikan, 15,3% dari 2022 sampai 2023, dan itu adalah masa-masa COVID ya. Jadi pada saat itu sebenarnya sosial media mungkin menjadi salah satu rilis stres pada saat kondisi pandemi ini. Nah, ketika rilis stres mereka mengkonsumsi sosial media, boleh jadi ini menjadi konsumsi yang kurang produktif. Jadi seperti yang disampaikan bahwa social comparison atau perbandingan sosial itu memang sangat-sangat mungkin dan lebih menjadi meluas gitu ya. Karena sosial media. Mungkin kalau sama tetangga atau sama saudara mungkin tidak terlalu tajam ya perbedaan kesenjangan sosial, ekonomi, kemudian perkembangan yang lain. Ketika di sosial media jangkauannya sangat luas, nanti banding-bandingannya tidak hanya di kota dia tinggal, tapi juga secara nasional dia akan membandingkan. Nah, proses ini secara kognitif ya, orang tidak lagi kritis terhadap apa yang dia pikirkan, apa yang dia evaluasi, karena yang nampak adalah orang lebih baik dari saya. Keluarga orang lain tampak lebih makmur daripada keluarga saya. Nah, ini akan muncul gitu ya, dorongan untuk kemudian mengekspresikan kepada pasangan. Nah, soalannya kalau menurut saya, selain tadi disampaikan oleh Pak Solihin bahwa harus saling memahami, dan saling memahami ini pada dasarnya sangat terkait dengan
komunikasi, dan komunikasi sangat erat dengan pendidikan. Nah, kalau orang menikah nggak cukup pendidikannya, pendidikan saya maksudkan bukan hanya pendidikan formal ya, tapi pengetahuan tentang Bersosialis. apa sebenarnya tujuan sosialnya dia menikah. Apakah hanya karena orang lain menikah dan saya harus menikah? Atau pernikahan itu adalah sesuatu yang punya value yang sama-sama dipahami oleh dua pasangan ini. Artinya kalau satunya, aku pengen nikah karena pengen punya keturunan. Oh, aku pengen nikah karena disuruh oleh orang tua. Oh, aku pengen nikah karena orang lain menikah, masa aku nggak menikah sih? Nah, ini yang bahaya ini gitu ya. Tidak punya tujuan yang kuat. Itu tidak dikomunikasikan satu sama lain, dan perlu diketahui komunikasi sangat terkait dengan pendidikan dan pemahaman tentang perkawinan dan tujuan perkawinan. Jadi kalau terlalu muda menikah gitu ya, sementara tidak mengerti itu filosofi dari pernikahan, maka dia akan sangat rentan untuk tapi Ibu Intan, mungkin ada faktornya nggak sih kalau seandainya pertemuan reuni atau enggak, mungkin sekarang bisa bilang DM berhadiah, jadinya mungkin ketemu teman lama, teman curhat, ada nggak sih faktor itu? Oke. Nah, ini pertanyaan menarik nih, karena bertemu dengan teman lama, kekasih lama waktu SMP atau SMP, mungkin sosmed menyatukan ya. Pak Solihin tadi sempat lihat senyum juga tuh Pak Solihin tuh Pak ya. Nah, secara psikologis memori atau kenangan itu mungkin ada bisa menjadi salah satu faktor gitu ya. Pada saat kondisi dengan suami ini, karena sehari-hari ya, dia sudah ada habituasi, ada bosan gitu ya, ada boredom. Kemudian dia ada warna baru. Ketemu kembali dan kenangan muncul gitu ya. Oh, dulu waktu sama yang dia kenangan indah ya Bu ya. Iya, jadi muncul lagi social comparison-nya. Walaupun tidak bisa mengatakan bahwa itu saling terkait secara langsung. Mungkin ada faktor misalnya kontrol diri dari personnya gitu ya, kedewasaan dalam menghadapi persoalan perkawinan gitu ya, dan juga nilai-nilai perkawinan itu sendiri, dan bagaimana dia menyikapi bahwa perkawinan ini bukan hanya dua pasangan ini yang akan terkait dengan keluarga besar, terkait dengan anak-anak yang paling kadang-kadang itu dilupakan. Mungkin karena itu dia fondasi yang tepat, yang kuat, supaya bisa menghadapi DM berhadiah atau reuni-reuni menggiurkan ya. Tapi kalau bicara persoalan ini juga suatu hal yang menarik sebenarnya, karena sosial media atau itu masuk ke rumah tangga kita tanpa diketahui. Jadi suami tidak pernah tahu ketika istri sedang mungkin asik menjalin relationship dengan orang lain, atau mungkin suami tidak diketahui ketika sedang menerima bumbu-bumbu WhatsApp pesan berhadiah itu tadi ya. Diam-diam berhadiah Bu ya. Iya, itu dia faktor-faktor yang akhirnya bisa memicu lah istilahnya terjadinya perceraian. Pak Solikin, mungkin kita ke Pak Solikin. Pak Solikin, dengan banyaknya perceraian di Bojonegoro dan dari tahun ke tahun meningkat, sebetulnya proses perceraian itu mahal nggak sih Pak, atau susah nggak sih Pak? Atau jangan-jangan kemudian mudah sehingga selalu menjadi opsi untuk ya sudah berantem berpisah gitu Pak? Ya, jadi sebetulnya keluarga yang ideal itu ketika pengadilan itu hanya sekedar alat legitimasi untuk memutus pernikahan. Ketika itu sudah berjalan dengan bagus, artinya mereka datang ke pengadilan itu sudah memang benar-benar sarana terakhir untuk memutus hubungan keluarga, karena antara keduanya sudah tidak bisa saling memahami. Ini prinsip dasarnya. Lah hari-hari ini sebetulnya ini yang belum kena di Bojonegoro ini. Kadang-kadang mereka mendaftar itu orang tuanya nggak tahu. Mereka mendaftar itu tiba-tiba mereka masalahnya yang seharusnya bukan masalah menjadi masalah. Terkait dengan mahal dan tidak, itu adalah semua kami
sama sekali tidak akan berani menyampaikan ketika tidak ada aturannya. Semua sudah diatur. Dan menurut saya di dalam pengadilan itu semua sudah diatur dengan SOP. Ada prosedur yang harus kita tangani berdasarkan hukum acara, bahwa mereka rata-rata sebelum kita sidangkan itu memang selalu ada usaha dari majelis hakim untuk melakukan mediasi. Oke. Mediasi itu poin pentingnya bagaimana mereka tidak melanjutkan terjadinya perceraian, tetapi kalau bisa terus rukun kembali. Hanya problem utamanya sekali lagi mereka rata-rata pendidikannya sekali lagi rendah dan ini banyak sebetulnya hanya lulusan SMP, bahkan ada yang lulusan SD, kemudian yang SMA sedikit, yang sarjana amat sangat sedikit. Nah dari sini sebetulnya mereka bagi orang yang memiliki tingkat kebudayaan tinggi, pendidikannya tinggi, menikah itu bukan urusan privat, sudah menjadi urusan publik. Mereka akan memiliki semacam beban publik ketika mereka bercerai. Nah, sementara yang di Bojonegoro ini karena pendidikannya rendah, kemudian kebudayaannya juga masih sangat rendah, jangkauan sosialnya juga rendah, sehingga masalah yang seharusnya bukan masalah tiba-tiba menjadi masalah. Nah, perceraian menjadi sangat meningkat. Sekali lagi, ini adalah sebetulnya apa yang dikatakan oleh Bu Intan itu adalah sebetulnya hampir sama dan kita bisa memahami. Jadi barangkali kita selalu berpikir bahwa faktor pendidikan, kemiskinan itu ternyata menyumbang terbesar terjadinya keretakan dalam keluarga ini. Baik. Kita selalu berharap mudah-mudahan dengan adanya hal-hal yang semacam ini adalah menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan. Baik, terima kasih Pak Solihin dan Ibu Intan atas waktunya, atas insight-nya. Kita berharap pun ya tidak meningkatnya ini perceraian di Indonesia maupun di Bojonegoro juga ya. Terima kasih Ibu, atas waktunya. Sehat selalu. Terima kasih Pak Solihin. Ya itu dia terkait dengan perceraian di Bojonegoro atau dimanapun. Kita harus berhati-hati juga untuk menggunakan sosial media. Dan kalau saya memang sebelum siap, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ya, gitu Tadi ya. kata Bu Intan juga, jangan karena orang lain menikah terus saya harus menikah. Harus ada alasan yang kuat, fondasi yang kuat ya Togi. Setuju sekali.